Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Srihartati dengan NIM 08011282227060. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2 praktikum bab 5. Dalam soal terdapat sebuah deskripsi, yang mana deskripsinya memiliki isi Pak Robin baru saja mengajari ayam-ayamnya tentang jenis-jenis bilangan bulat, yaitu positif, negatif, dan nol. Untuk memastikan bahwa mereka telah mengerti, Pak Robin memberikan mereka sebuah larik yang berisi n buah bilangan bulat. Pak Robin menuliskan semua bilangan negatif terlebih dahulu, lalu diikuti nol dan terakhir bilangan positif. Tetapi Pak Robin meminta ayam-ayamnya menuliskan kelompok tersebut sesuai urutan pada larik semula. Dengan inputan, baris pertama berisi sebuah bilangan bulat n yang menyatakan ukuran larik yang diberikan Pak Robin. N baris berikutnya masing-masing berisi sebuah bilangan bulat bilangan pada baris ke-1 menyatakan nilai ke-1 yang diberikan oleh Pak Robin. Untuk outputnya itu keluarannya terdiri dari n buah baris yang masing-masing berisi sebuah bilangan yang merupakan hasil dari pengumpulan bilangan sesuai cara diminta Pak Robin. Nah, ini contoh inputnya dan outputnya. Misalnya kita masukkan banyak bilangannya 5. Nah, nanti inputnya kita masukkan 0, 11, negatif 8, 0, sama 10. Maka output yang akan keluar adalah dari negatif dulu, negatif 8, terus yang angkanya 0, 0, baru dia positif, 11, 10. Untuk flowchartnya sendiri, setiap flowchart tentu akan dimulai dengan start, lalu kita inputkan input berupa R tadi adalah masukkan banyak bilangan yang nantinya akan kita gunakan dalam proses program. Kemudian setelah kita menginput nilai R ini, kita deklarasikan bahwa R negatif itu sama dengan nilai awal prosesnya, yaitu 0. Lalu R0 sama dengan 0 dan R positif kita deklarasikan sebagai nilai 0. Setelah kita mendeklarasikan tiga variabel ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke loop for untuk for pertama, di mana untuk I sama dengan 0 sampai R. Jika pernyataan yang diberikan atau kondisi dalam perulangan for ini memenuhi, maka dia akan masuk ke if, dimana if ini dicek lagi tuh apakah bilangan kurang dari 0. Jika iya, maka dia akan langsung mendeklarasikan negatif dengan R negatif plus 1 sama dengan bilangan. Jadi R negatif tadi kan 0 tuh, jadi berubah jadi 1. R negatifnya bernilai 1, masuk ke bilangan ini, masuk ke R negatif 1. Tapi kalau dia bernilai true, maka dia akan dicek lagi apakah bilangan itu sama dengan 0. Kalau iya, maka dia akan masuk ke deklarasi yang ini, bahwa dia itu 0 terus 0 plus 1, maka bilangannya masuk ke kategori 0 plus 1. Tetapi kalau dia salah atau tidak bernilai salah, maka dia akan langsung masuk ke pernyataan yang ini atau deklarasi yang ini, di mana nilai bilangan itu merupakan positif plus 1. Nah, dalam perulangan for ini akan terus dilakukan sampai kondisi tidak memenuhi atau kondisi sudah lebih dari R. Jika dia sudah bernilai tidak memenuhi atau sudah bernilai false, maka dia akan langsung ke for yang kedua, dimana for kedua ini adalah I untuk 0 sampai R negatif. Nah, R negatifnya itu diperoleh dari proses ini tadi. Kalau dia bernilai true, maka dia langsung mencetak negatif I. Tapi kalau dia bernilai false, maka dia akan langsung ke for selanjutnya, dimana for selanjutnya proses lagi dicek I sama dengan 0 sampai T0 sampai R0 sampai R0. Kalau dia bernilai iya, maka dia akan langsung mencetak nilai 0i tadi. Tapi kalau dia bernilai tidak, maka dia akan langsung ke perulangan selanjutnya.
Nah, ketiga perulangan ini akan terus berulang atau menyatakan I+1 sampai kondisi pada for ini tidak lagi memenuhi. Kalau sudah tidak lagi memenuhi, maka dia akan langsung ke N. Untuk pseudocode-nya sendiri tidak jauh berbeda dari flowchart isinya. Ketika memulai pseudocode, kita sudah tahu bahwa harus dimulai dengan kata begin, kemudian kita tentukan variabel apa saja yang nantinya akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan variabel R, bilangan, BLNGN itu merupakan inisialisasi dari kata bilangan, lalu negatif, ada array dengan bilangan nama negatif dengan indeks 0 sampai 1000. Kemudian ada variabel R negatif, dan array 0 yang indeksnya 0 sampai 1000. Kemudian ada variabel R0 positif, array positif dengan indeks 0 sampai 1000. Kemudian ada variabel R positif dengan tipe data integer. Jadi variabel yang sudah diurutkan di sini merupakan variabel dengan tipe data integer. Setelah mendeklarasikan variabel apa saja nantinya kita akan gunakan, kita akan langsung read R nih. Read R, kita masukin nilai R-nya, maka setelah kita masukin nilai R-nya, kita deklarasiin R negatif itu nilai awalnya adalah 0, R0 itu nilai awalnya adalah 0, dan R positif nilai awalnya 0. Kemudian langsung masuk ke for, dimana for I sama dengan 0 sampai R. Lakukan proses yang ada dalam for tersebut, dimana dia pertama ngerti bilangan I+1 ini berarti kalau dia bilangan I+1 kan I-nya 0 nih, jadi 0 ditambah 1 bilangan ke-1. Jadi kalau udah bilangan 1 dimasukin, misalnya kita masukin kayak tadi 0, diperiksa if bilangan yang tadi 0 itu kurang dari 0 enggak. Karena 0 tidak kurang dari 0, maka dia skip proses yang ada if ini, langsung ke else if, diperiksa lagi 0 sama dengan 0 atau enggak. Benar, maka kita langsung mengeksekusi proses yang berada pada else if, dimana 0, R0 plus 1 itu bilangan 0 tadi kita deklarasiin ke ini, ke 0, R0 plus 1. Jadi nilai R0 itu langsung melakukan penambahan 1. Kalau udah gitu, langsung ke NIF, lalu ke I plus 1, lakukan lagi perulangan, cek lagi I-nya sama dengan 1 sampai R. Nah, kondisi ini akan terus berulang sampai kondisinya si I ini sudah lebih dari nilai R dan kondisi sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan langsung ke for yang ini, dimana I bernilai 0 sampai R negatif, maka lakukan while negatif I sama. Kemudian diulang terus sampai kondisinya tidak memenuhi seperti tadi. Kalau misalnya kondisinya sudah tidak memenuhi, maka end for, langsung masuk ke for yang selanjutnya, terus begitu sampai akhir. Untuk lebih jelas programnya, maka kita akan membuka CodeBox dan membuat program tentang bilangan negatif, positif, dan nol ini. Seperti biasa, sebuah program C++ akan dimulai dengan struktur umumnya berupa step include string, kemudian using namespace std, lalu fungsi utamanya inline, masuk ke kurung kurung buka dan kurung kurung tutup, dimana prosesnya nanti kita akan tulis ke dalam antara kurung kurung buka dan kurung kurung tutup tersebut. Dalam memulai sebuah program C++, kita harus menentukan variabel apa saja. Kita harus mendeklarasikan variabel yang nanti kita akan gunakan itu. Misalnya kita di sini kan kita
Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Pertama, kita harus mendeklarasikan variabel yang kita gunakan. Nah, di dalam program ini kita menggunakan variabel R, variabel blngn dengan tipe data integer. Lalu ada juga variabel array, di mana variabel negatif, variabel array yang bernama variabel negatif itu memiliki indeks 1000. Itu dia tuh memiliki wadah untuk arraynya itu sebanyak 1000. Lalu ada sini kita gunakan variabel R negatif, terus variabel 0 atau variabel array 0 dengan wadah 1000 atau kamar 1000 ya. Terus ada variabel R 0, variabel array positif dengan indeks sama seperti negatif dan 0 tadi, yaitu 1000. Kemudian ada variabel R positif, semuanya bertipe data integer. Oke, setelah kita mendeklarasikan variabel apa saja yang nanti kita gunakan, kita akan menginisialisasikan bahwa nilai R negatif itu sama dengan 0, R0 itu sama dengan 0, dan R positif itu sama dengan 0. Negatif. Oke, setelah kita deklarasikan ketiga nilai ini, maka kita langsung masuk ke mencetak kalimat masukkan banyak angka. Setelah itu kita tulis si ini berupa variabel R tadi. Setelah kita masukkan si ini, langsung masuk ke perulangan for. Untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari R yang tadi, kemudian i plus. Selesai dari sana, kita tuliskan proses dalam for-nya, begin for. Pertama kita cout dulu, cout angka kemudian kita i plus 1, di mana i plus 1 ini bakal jadi urutan angkanya, misalnya angka ke i nya 0 kan ditambah 1 jadi angka ke 1, terus bertambah sesuai urutan yang diinginkan user. Kemudian titik 2 semikolon, kita masukkan si in-nya berupa bilangan. Nah, bilangan nanti bilangan apa aja yang bakal kita perlu, bilangan berapa yang bakal kita proses dalam program ini. Cek tuh if bilangan kurang dari 0, kalau dia memenuhi kondisi dalam if, maka dia akan dideklarasikan bahwa nilai dari bilangan ini merupakan negatif. R negatif plus sama dengan bilangan. Kemudian kalau dia tidak memenuhi pernyataan dalam if, maka dia langsung ke else if. Ini tadi ada bukanya.
Setelah itu kita masuk ke else if. Untuk pernyataan else if ini sendiri diperiksa apakah bilangan itu sama dengan 0. Jika ia memenuhi pernyataan dalam else if, maka dia akan masuk ke proses else if, di mana dia akan masuk ke dalam deklarasi bilangan negatif, bilangan 0 R 0 plus tutup sama dengan BLN. Kalau dia tidak memenuhi pernyataan yang ada dalam else if, maka dia langsung masuk ke pernyataan else, di mana pernyataan else ini sendiri memiliki deklarasi sendiri bahwa bilangan tersebut akan masuk ke kategori positif. R positif sama dengan bilangan. Setelah itu kan ini bakal diproses, for ini akan diproses apabila bilangan yang dimasukkan itu atau kondisi yang ada dalam for ini memenuhi. Tetapi kalau misalnya kondisi dalam for ini sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung keluar dari perulangan for dan masuk ke for selanjutnya, dimana for selanjutnya itu kondisinya adalah integer i sama dengan 0, kemudian i-nya kurang dari r negatif, nilai r negatif ini diperoleh dari hasil for pertama, maka disubstitusikan dalam for yang kedua ini. Setelah itu i plus, kemudian kita buka bignya, lalu untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari r negatif, i plus itu langsung dicetak cout negatif, kalau misalnya negatif iya, kemudian kita inline. Kalau misalnya dia sudah tidak memenuhi lagi kondisinya dalam perulangan for ini, maka masuk ke perulangan for selanjutnya, di mana kondisi dalam perulangan for selanjutnya ini berupa integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari r 0, lalu i plus. Buka begin, lalu cout, cetak 0 i jika kondisi dalam for itu memenuhi inline. Kemudian kalau kondisinya sudah tidak memenuhi lagi, maka masuk ke for selanjutnya, di mana kondisi for ini integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari r positif. Kemudian i plus, masuk begin for, cetak positif i, kemudian n1. Setelah itu ini udah ditutup. Baiklah, kita coba untuk run kembali programnya. Nah, output yang pertama akan muncul itu akan berupa kalimat masukkan banyak angka. Misalnya di sini kita masukkan angka 5. Nah, terus inputnya tadi kan seperti yang dicontoh,
0, terus 11 ya, kemudian negatif 8, 0, dan 10. Maka urutannya itu berupa negatif, bilangan 0, dan bilangan positif.